Jangan sekali-sekali berhutang dengan rentenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IDR yang saya cintai, dalam kesempatan pagi yang cukup cerah ini, saya ingin mencoba mengajak sahabat-sahabat IDR untuk kembali memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang. Beberapa waktu yang lalu dalam konten kami sudah memberikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan filosofi hutang piutang, baik itu berkaitan dengan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kali ini saya akan mengajak sahabat IDR untuk memperdalam secara epistemologis, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis hutang. Baik sahabat IDR, berdasarkan jangka waktu, ini yang pertama, jenis-jenis hutang memahaminya berdasarkan jangka waktu. Ada 3 kategori. Yang pertama, hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini kalau bisa dicontohkan berkaitan dengan hutang dagang, hutang bunga, terus pinjaman modal kerja. Terus kemudian hutang jangka menengah bisa dicontohkan misalkan berkaitan dengan pinjaman pembelian aset atau ekspansi usaha. Selanjutnya, hutang jangka panjang bisa juga dicontohkan berkaitan dengan pinjaman investasi jangka panjang. Pemahaman hutang berdasarkan jangka waktu ini barangkali bisa memberikan semacam bantuan kepada rekan-rekan atau sahabat IDR sekalian, bagaimana mengukur kemampuan kita dalam berhutang sekaligus bagaimana cara melunasinya. Selanjutnya, hutang berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, hutang konsumtif. Terus yang kedua, hutang produktif. Hutang konsumtif ini berkaitan dengan seseorang berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang kadang-kadang sahabat IDR sekalian, karena proses hutang yang tujuannya dalam urusan konsumtif ini, biasanya sahabat yang berhutang atau debitur terjebak pada persoalan kemampuan bayar, karena tidak ada timbal balik dari hutang itu kepada debitur atau orang yang berhutang. Karena semua kebutuhan hutangnya atau yang diperoleh dari hutang itu dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, misalkan ya untuk kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, lebih-lebih masalah kebutuhan pangan ini yang berlebihan atau sandang yang berlebihan. Kalau dalam pengertian ilmu ekonomi, kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Misalkan berhutang hanya untuk ingin punya mobil, atau berhutang hanya karena untuk ingin punya kendaraan yang bagus. Lah, ini biasanya yang kemudian membuat jebakan terhadap debitur pada proses pelunasannya, atau yang pada saat tertentu akan terjebak pada kredit macet. Selanjutnya, hutang produktif. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan hutang produktif ini suatu proses hutang piutang yang menghasilkan pendapatan atau benefit, seperti misalkan modal kerja atau modal investasi. Nah, ini cukup bagus jika sahabat IDR tujuan hutangnya ditujukan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Beda sekali dengan hutang konsumtif, karena hutang konsumtif ini tidak satupun dari hasil hutang itu yang kemudian kembali kepada debiturnya dalam urusan pendapatan, justru malah habis semua untuk kebutuhan sehari-hari.
Selanjutnya, hutang berdasarkan ada tidaknya jaminan. Yang pertama, hutang dengan jaminan. Terus selanjutnya, hutang tanpa jaminan. Hutang dengan jaminan ini kalau dicontohkan, misalkan kita melakukan transaksi hutang piutang, baik dengan perorangan atau dengan perbankan, di mana debitur memberikan jaminan kepada kreditur. Satu contoh, misalkan memberikan jaminan sertifikat rumah, memberikan jaminan BPKB mobil, memberikan jaminan barang-barang berharga lainnya untuk mendukung hutangnya kepada kreditur. Artinya hari ini mungkin barangkali sangat jarang sekali kreditur atau yang memberikan hutang itu kepada orang yang berhutang, yang bisa memberikan hutang secara loss lah istilahnya, tanpa jaminan, itu hampir tidak ada. Saudara sekalipun barangkali butuh jaminan sebagai bentuk kepercayaan agar si penghutang atau debitur ini mampu melunasi hutangnya. Selanjutnya, hutang tanpa jaminan. Hutang tanpa jaminan itu hari ini mungkin banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalkan yang selalu viral ini dari tahun ke tahun dan belum habis-habis viralnya, ini contohnya masalah hutang pinjol, pinjaman online. Ini kan tidak ada jaminan, sahabat IDR. Tinggal klik aplikasinya, ajukan pinjamannya. Kalau misalkan si debitur ini bersih dari kredit macet dari platform yang lain, sudah sangat mungkin akan disetujui. Banyak sekali kasus yang kemudian karena tanpa jaminan ini, si penghutang di platform pinjol itu akhirnya terjebak pada pembayaran yang dianggap enteng. Barangkali bukan karena tidak mampu bayar lah. Semisal contoh, karena hutang dengan angka yang cukup minim, 1 juta, 2 juta, terus kemudian disengaja untuk tidak dibayarkan, yang akhirnya terjebak pada penagihan yang cukup miris di tengah-tengah masyarakat. Karena dari awal perjanjian kontraknya itu, si debitur menandatangani atau menyetujui kontrak dengan bisa mengakses data yang ada di handphonenya. Akhirnya si penagih hutang ini membocorkan rahasia-rahasia yang di handphonenya itu. Banyak sekali kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Si penghutang atau debitur kemudian shock karena fotonya dengan pacarnya atau dengan selingkuhannya disebarkan kepada kerabat, kepada teman-temannya sekalian. Ya, ini adalah hal-hal yang barangkali menjadi konsen kita ya. Di kantor hukum Imam dan Rekan ini, salah satu yang menjadi konsen kita dalam hal-hal pendampingan yang berkaitan dengan korban-korban pinjol ini, yang rahasia-rahasia pribadinya disebarluaskan oleh si penagih hutang. Ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, atau bahkan bisa dipidanakan karena memberikan akses yang cukup terbuka kepada masyarakat untuk disebarkan kerahasiaan-rahasiaan yang ada di handphonenya itu. Selanjutnya, hutang berdasarkan bentuk perjanjian. Hutang berdasarkan bentuk perjanjian ini ada 2 kategori. Yang pertama, hutang formal, perjanjian tertulis, dan hutang informal atau kesepakatan lisan. Perjanjian formal itu banyak ditemukan kesepakatan hutang antara kreditur dan debitur ini menggunakan kesepakatan atau perjanjian yang tertulis, di mana debitur atau kreditur menjadi para pihak di situ yang sama-sama menandatangani kontrak atau persetujuan, yang semua klausul kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, ini disebut sebagai hutang formal. Biasanya yang banyak ditemukan hutang perjanjian dengan tertulis ini
antara debitur dengan pihak perbankan, debitur dengan koperasi, atau debitur dengan pihak tertentu yang berbadan hukum, atau bahkan person ke person. Ini juga hari ini banyak ditemukan dengan perjanjian tertulis. Tujuannya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika salah satu pihak wan prestasi atau PMH. Jadi mudah untuk menelusuri atau melakukan tindakan-tindakan hukum berikutnya. Kemudian selanjutnya, hutang berdasarkan bentuk perjanjian itu juga ada hutang yang dengan kesepakatan lisan atau hutang informal. Nah, bagi sahabat IDR sekalian, ini barangkali adalah bentuk hutang yang perlu dihindari karena hutang ini tidak meninggalkan jejak. Tidak meninggalkan jejak secara tertulis. Nah, sangat sulit penuntutannya secara hukum. Misalkan nanti dalam titik tertentu harus menempuh jalur hukum. Terkecuali ada bukti meskipun tidak disepakati secara tertulis, ada bukti yang menjelaskan bahwa seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain. Ini ada keterangan yang menjelaskan bahwa uang itu diberikan untuk keperluan hutang piutang. Nah, kelemahannya jika hutang dengan kesepakatan lisan ini memberikan semacam kesulitan lah kepada pihak tertentu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, hutang berdasarkan sumber dana. Ini ada hutang bank, ada hutang non bank. Lumrah lah rekan-rekan sekalian atau sahabat IDR sekalian, hutang bank ini barangkali banyak di antara kita yang sudah terlibat dengan bank dalam hal hutang piutang. Contoh kali hari ini misalkan ya termasuk KPR, terus kemudian hutang untuk modal kerja, hutang investasi, hutang kredit mobil atau kendaraan, atau misalkan kredit AC, kredit televisi. Ini dana yang digunakan kebanyakan menggunakan dana bank. Ini disebut dengan hutang bank. Ada hutang non bank, hutang yang sumber dananya bukan dari bank, bisa dari koperasi, dari perorangan, atau bahkan hari ini yang barangkali dari zaman dulu kala sampai sekarang yang belum habis-habis itu hutang dengan rentenir. Nah, ini barangkali dalam waktu tertentu akan saya berikan pemahaman berkaitan dengan hutang dengan rentenir. Yang saya harapkan sahabat IDR sekalian, jangan sekali-sekali berhutang dengan rentenir. Kalaupun hari ini sahabat IDR sudah terjebak atau sudah melakukan hutang itu dengan rentenir, macetkan, jangan dibayarkan. Laporkan polisi atau lakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Jadi intinya berkaitan dengan jenis-jenis hutang ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang paripurna kepada rekan IDR atau sahabat IDR sekalian, bagaimana caranya memahami hutang dan kemudian prosesnya agar selanjutnya dalam pelunasannya kita bisa memberikan formulasi yang cukup bagus agar kita terhindar dari yang namanya kredit macet. Dari saya, terima kasih. Salam IDR, salam lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.